Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bu Nani dan teman-teman kami yang tercinta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan satu video tentang bagaimana sejarah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari zaman ke zaman. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya yang ikut berpartisipasi dalam pembikinan materi dan pembuatan video. Selamat menyaksikan. Saya, Clara Aurelia Tepu dari 12 IPS 2 absen 7 akan menjelaskan tentang komputer. Saya Dian Putri Katarina Raja Kukuk dari kelas 12 IPS 2 absen 8. Saya akan menjelaskan materi tentang surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Dwi Hartanto dari kelas 12 IPS 2 absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan sejarah radio. Saya Emanuela Deslovina dari 12 IPS 2 absen 10 akan menjelaskan tentang surat kabar. Saya Fatimah Yuni Kelegita dari kelas 12 IPS 2 absen 11 akan menjelaskan tentang telegraf. Assalamualaikum, nama saya Gaddafi Alafi, absen 18 dari 12 IPS 2 akan menjelaskan sistem teknologi informasi, merpati pos, dan telepon kaleng. Nama saya Noval Aldi Putra Gifari, absen 23 dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan mengenai telepon genggam. Saya Peter Yedi Jagirsang dari kelas 12 IPS 2 absen 25 akan menjelaskan tentang telepon kabel. Saya Terida Gita Putri dari 12 IPS 2 absen 33 akan menjelaskan tentang televisi. Yang pertama ada merpati pos. Hewan digunakan untuk mengirim pesan. Yang pertama itu pada zaman dulu adalah burung merpati, yang membuat burung ini kemudian dijuluki sebagai merpati pos ketika membawa pesan. Metode pengiriman pesan atau surat menggunakan merpati pertama kali tercatat dalam tulisan dan abjad kuno milik bangsa Mesir. Merpati pos digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Sejarahnya, selain bangsa Mesir kuno, merpati pos juga digunakan oleh bangsa Romawi dalam bidang militer. Salah satunya digunakan oleh Julius Caesar. Penggunaan merpati pos untuk keperluan militer kembali berlanjut di tahun 1800-an. Penggunaan merpati pos yang paling terkenal adalah saat Perang Perancis Prusia yang berlangsung tahun 1870 hingga 1871. Wujud dan kegunaan: saat mengirim surat, merpati pos bisa menempuh jarak ratusan kilometer dari tempat asalnya menuju tempat tujuannya. Ternyata hal ini bisa dilakukan oleh merpati melalui pelatihan yang dilakukan secara bertahap. Burung merpati mulai dilatih untuk menempuh jarak yang cukup jauh saat mereka berusia sekitar 6-12 minggu. Merpati pos juga akan menggunakan indera penciumannya, pola bintang, sudut matahari, sampai cahaya untuk membantu mereka pulang. Yang selanjutnya ada telepon kaleng, alat tradisional yang sering dipraktikkan di sekolah karena pembuatannya yang mudah. Jarak komunikasi dengan telepon kaleng memang tidak bisa terlalu jauh, hanya 5-10 meter saja. Tahun pembuatannya, percobaan pertama telepon kaleng dilakukan oleh Robert Hooke, seorang fisikawan dan polemat asal Inggris selama tahun 1664 sampai 1665. Hooke bereksperimen dengan transmisi suara menggunakan kawat. Awal tahun 1667, Hooke berhasil membuat telepon kaleng. Sejarahnya, dalam periode waktu yang singkat, telepon kaleng sempat dipasarkan secara komersial, mengisi kekosongan pasar telepon listrik dari Alexander Graham Bell. Saat paten Bell berakhir, telepon listrik kemudian mengalami perkembangan inovasi yang hebat, persis seperti telepon yang kita kenal sekarang. Telepon kaleng pun tak lagi dijual secara komersil. Telepon kaleng justru populer dari lingkungan pendidikan. Di sekolah-sekolah, telepon kaleng diajarkan sebagai salah satu alat bermain sekaligus belajar akan prinsip gelombang suara. Wujud dan kegunaan: dua kaleng yang terhubung dengan benang atau kawat dan media semacamnya
Prinsip kerja sederhana yakni suara merambat melalui udara dengan perantara benang. Selanjutnya adalah negara Romawi. Romawi sendiri membangun sistem pelayanan pos paling canggih pada tahun 14 yang kala itu bersaing dengan Cina yang dibangun oleh Kaisar Agustus. Jangkauan pelayanan pos mencakup seluruh dataran Mediterania. Karena adanya kebutuhan penyampaian pesan dari pemerintah dan militer antar provinsi, memunculkan pembangunan jalan pos dengan beberapa stasiun untuk pergantian pengantar pengirim pesan. Namun sayangnya sistem ini tak mampu bertahan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah surat yang dikirim dan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman surat. Selanjutnya yang terakhir dari masa Renaissance hingga saat ini. Sistem pengiriman pesan ini tetap bertahan meskipun kerajaan-kerajaan barat itu sudah mulai runtuh. Dengan berkembangnya bisnis internasional, perusahaan-perusahaan mulai membangun layanan pos milik mereka sendiri. Dengan menguatnya bangsa Eropa, muncul berbagai tuntutan mengenai hak pribadi atas surat yang dikirimkan, namun ditentang pemerintah. Di Prancis, khususnya oleh Frank Louis XI yang mendirikan Royal Postal Service. Sementara di sisi lain, pemerintah Inggris, rajanya kala itu Henry VIII, membangun layanan reguler menuju London. Namun, kedua sistem ini bukan untuk umum, tapi hanya untuk orang-orang pemerintahan saja. Surat pribadi belum diakui hingga pada tahun 1627, di Prancis diizinkan mengirimkan surat pribadi. Di tahun 1680, William Dockwra membuka layanan pos privat dengan metode prabayar. Nah, hingga saat ini pengiriman surat sudah dipengaruhi teknologi. Misalnya saja surat udara yang berasal dari Prancis yang ditemukan pada tahun 1870 dan surat elektronik pada tahun 1970 yang ditemukan oleh Ray Tomlinson. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat. Dilihat dari isinya, surat itu punya 5 jenis. Yang pertama itu surat pribadi, kedua surat resmi, ketiga surat niaga, keempat surat dinas, dan yang kelima surat lamaran kerja. Surat mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk positifnya sendiri, yang pertama, yang pasti sebagai media penyebaran berita. Kedua, menjadi sarana menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, kita bisa menambah teman dengan kita menulis surat untuk sahabat pena. Dan yang keempat, yang pasti untuk meningkatkan minat baca dan menulis. Untuk dampak negatifnya sendiri, surat bisa disalahgunakan sebagai sarana penyebar isu dan sentimen negatif oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Yang kedua, itu bisa membuat seseorang malas berkomunikasi secara langsung. Dan yang ketiga, karena jangka waktu pengiriman surat yang lama, itu bisa membuat seseorang lupa akan suratnya dan suratnya nggak dibaca, jadinya dia tidak mengetahui informasi yang seharusnya dia ketahui. Telegraf adalah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf biasanya menggunakan kode Morse untuk kode komunikasinya. Dan ketika kita mendengar kata telegraf, biasanya yang terpikirkan oleh kita adalah telegraf elektrik. Namun, jauh sebelum itu, sudah ada telegraf-telegraf lain yang telah diciptakan. Mari kita lihat. Yang pertama ada optical telegraph, diciptakan oleh Claude Schaap pada 2 Maret 1791. Telegraf ini bukanlah telegraf elektrik, namun tetap bisa digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh, namun hanya sebatas pandangan mata saja. Karena nanti telegraf ini akan membentuk suatu kode yang nantinya bisa kita lihat dan bisa kita artikan sendiri. Selanjutnya pada 15 Maret 1809 diciptakan crude telegraph oleh Samuel Summerling. Seperti ini alatnya. Selanjutnya pada tahun 1825 William Sturgeon menemukan teknologi elektromagnet. Disinilah titik poin di mana teknologi telegraf akan semakin berkembang. Pada 1827 heliograf diciptakan. Heliograf ini juga adalah sebuah telegraf, namun heliograf menggunakan sinar matahari yang direfleksikan sebagai sarana komunikasi mereka. Lalu pada 1837, William Cook dan Charles Wheatstone mematenkan the Cook and Wheatstone telegraph yang menggunakan the principle of electromagnetism. Kemudian masih pada tahun 1837, Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail berhasil mengembangkan
sebuah telegraf elektrik perekam yang dapat menuliskan kode Morse yang diterima melalui pesan jarak jauh itu ke dalam sebuah kertas menggunakan teknologi elektromagnet. Kemudian pada 24 Mei 1844, pesan pertama menggunakan telegraf dikirimkan yang berisi "What had got wrong?". Kemudian pada 1895, telegrafi kembali dikembangkan yaitu menjadi wireless telegraphy atau radiotelegrafi. Jadi, telegraf ini menggunakan gelombang radio untuk transmisi pesannya. Telegraf berguna untuk mengirim atau menerima pesan jarak jauh. Telegraf sangat berdampak positif dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya telegraf, kita dapat mengirim atau menerima pesan dari jarak jauh dalam waktu yang singkat. Hal itu sangat berguna dalam situasi darurat yang mendesak. Dan menurut saya tidak ada dampak negatif yang diberikan oleh teknologi telegraf. Kenapa? Karena teknologi telegraf itu sendiri masih sangat terbatas untuk bisa disalahgunakan. Jadi, walaupun kita bisa mengirim pesan ke orang lain, tapi tetap saja hal itu terbatas karena harganya mahal, lalu karena kita juga harus bisa menggunakan sandi Morse. Jadi, sangat sulit untuk disalahgunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai telegraf. Semoga berguna. Nah, selanjutnya adalah surat kabar atau yang bisa kita sebut sebagai koran. Jadi, surat kabar merupakan suatu penerbitan ringan dan mudah dibuang. Biasanya ini dibentuk atau dicetak oleh kertas yang berbiaya rendah dan berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Nah, topiknya bisa berupa politik, kriminalitas, olahraga, cuaca, atau bahkan hanya sekedar buat hiburan saja. Untuk sejarah surat kabar itu sendiri, jadi surat kabar atau koran pertama yang ada di dunia menurut sejarah jurnalistik adalah Akta Diurma yang berupa ukiran batu atau logam dan terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di kota Roma pada zaman Kekaisaran Julius Caesar yang berisi tentang kebijakan-kebijakan Kaisar seperti hasil pertempuran, nominasi, berita angkatan laut dan militer, eksekusi, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Lalu setelah kertas ditemukan pertama kali oleh Ceylon dan penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456, surat kabar mulai dicetak. Nah, surat kabar pertama yang dicetak adalah surat kabar Relation yang diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus. Setelah itu rupanya awal 17 menjadi abad penting lahirnya banyak surat kabar di Eropa. Akan tetapi jurnal Frankfurter pada tahun 1615 yang dikelola oleh Egenolf Emmol di Jerman, itulah yang dipandang dunia sebagai koran pertama yang ada di dunia. Sampai kemudian lahir Leipziger Zeitung pada tahun 1660 yang ada juga di Jerman. Nah, ini dia koran harian pertama di dunia. Kemudian tak lama itu Inggris menyusul, diawali oleh The London Gazette tahun 1665 yang masih koran berkala. Inggris mengenal koran hariannya yang pertama dengan terbitnya The London Daily Courant pada 1702, sedangkan di Indonesia koran sudah ada sejak tahun 1744. Selanjutnya adalah fungsi surat kabar. Nah, surat kabar ini mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif. Dari keempat fungsi itu, fungsi yang paling menonjol dalam surat kabar adalah fungsi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan para pembaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi, atau sebagai sumber informasi kita. Di sini ada dampak positif surat kabar, yaitu surat kabar dapat menambah wawasan masyarakat, lalu juga bisa menjadi media penyebaran yang terkini dan maksudnya update, dan juga menambah kegiatan membaca masyarakat. Dan ada juga dampak negatif bagi surat kabar, yaitu bisa dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi palsu atau hoax dan isu sentimen negatif oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Telepon kabel.
Telepon kabel adalah bentuk telepon digital melalui jaringan TV kabel. Antarmuka telepon yang dipasang di tempat pelanggan mengubah sinyal analog dari kabel di rumah pelanggan menjadi sinyal digital, yang kemudian dikirim melalui sambungan kabel ke pusat switching perusahaan. Sinyal tersebut kemudian dikirim ke jaringan telepon umum atau yang biasa disebut PSTN. Berikutnya ada penemu telepon kabel. Umumnya, penemu telepon yang lebih dikenal masyarakat adalah Alexander Graham Bell. Tetapi sepertinya sejarah harus ditulis ulang, karena faktanya seorang imigran dari Firenze, yaitu kerajaan Italia, yang bernama Antonio Meucci yang telah menciptakan telepon pada tahun 1849 dan mematenkan hasil karyanya pada 1871. Beliau lahir di Firenze, kerajaan Etruria, pada 13 April 1808 dan meninggal di Pulau Staten, New York, Amerika Serikat pada 18 Oktober 1889 pada umurnya ke-81 tahun. Ia adalah seorang penemu berkebangsaan Italia. Lalu berikutnya ada sejarah penemuan telepon kabel. Pada 1871, Antonio Meucci mematenkan penemuannya yang disebut sound telegraph. Penemuannya ini memungkinkan adanya komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel. Berikutnya pada 1875, perusahaan telekomunikasi The Bell yang dipimpin oleh Alexander Graham Bell mendapatkan hak paten atas penemuan Meucci yang disebut sebagai transmitter and receivers for electric telegraphs. Sistem ini menggunakan getaran multiple baja untuk memberikan jeda pada sirkuit. Pada 1876, perusahaan Bell mematenkan improvement in telegraphy. Sistem ini memberikan metode untuk mentransmisikan suara secara telegraf. Lalu pada 1877, The Charles Williams Shop merupakan tempat di mana telepon pertama kali dibuat dengan pengawasan Watson, yang selanjutnya menjadi departemen riset dan pengembangan dari perusahaan telekomunikasi tersebut. Perusahaan Bell juga telah mematenkan telepon elektromagnetik yang menggunakan magnet permanen, diafragma besi, dan dering panggilan. Lanjutan dari sebelumnya, pada tahun 1878, papan pengganti secara manual ditemukan, sehingga memungkinkan banyak telepon terhubung melalui sebuah saluran pertukaran di bawah kepemimpinan Theodore N.V. Perusahaan Bell mempunyai 10.000 telepon yang dapat digunakan. Pada tahun 1880, sirkuit metalik pertama dipasang. Sirkuit ini merupakan pembaruan dari sirkuit one wire menjadi two wire. Perbaruan ini membantu mengurangi gangguan yang seringkali dirasakan dengan penggunaan jalur one wire. Lalu pada 1891, telepon dengan nomor dial pertama kali digunakan. Telepon akan bekerja sama otomatis menghubungkan penelepon ke operator dengan cara menekan nomor dial berdasarkan instruksi. Berikutnya, ada kegunaan telepon kabel, yang dimana telepon kabel berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mempermudah komunikasi antar individu pada tempat yang berlainan dan berjauhan. Sedangkan hubungan teleponnya itu cara mengadakan hubungan langsung jarak jauh dengan tujuan menyampaikan dan menerima pembicaraan dari satu pihak ke pihak lainnya. Lalu ada dampak positif dan negatif dari penemuan telepon kabel. Pertama, ada dampak positifnya, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi, mempermudah menyampaikan informasi, mempererat hubungan antar individu yang terbatas oleh jarak, menghemat pengeluaran biaya perpergian, dan meningkatkan efektivitas waktu. Negatifnya, yang pertama, yaitu dapat menjadi sarana penyebaran informasi palsu, meningkatkan rasa malas untuk bertemu, dan tidak efisien karena terbatas waktu dan biaya dalam kurung telepon jalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas mengenai seorang penemu yang menemukan suatu alat teknologi yang sangat berperan penting di dunia hingga saat ini. Penemu tersebut bernama Martin Cooper. Dia adalah orang pertama yang menemukan telepon genggam. Dia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 26 Desember 1928. Orang tuanya adalah imigran dari Ukraina. Ia menerima gelar sarjana di bidang electrical engineering pada tahun 1950 dan pada tahun 1957
ia menerima gelar magister dalam bidang rekayasa elektronika dari Illinois Institute of Technology. Pada tahun 1960, ia berperan penting dalam mengubah lembaran teknologi informasi yang sebelumnya terbatas. Digunakan dalam satu bangunan tunggal menjadi semakin luas yang dapat menghubungkan antar kota. Pada tanggal 3 April 1973, Martin Cooper mencetuskan sebuah ide untuk membuat alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa berpergian secara fleksibel. Dalam melancarkan idenya ini, Martin Cooper mengaku dibantu oleh timnya dari perusahaan di mana tempat ia bekerja, yaitu Motorola. Namun rencana Martin Cooper tidak semulus yang diharapkan. Dia mengalami banyak kendala dalam membuat telepon genggam, tetapi dengan kegigihannya, akhirnya dia mampu membuat telepon genggam yang ia harapkan. Dan pada tanggal 21 September 1983, telepon genggam buatan Martin Cooper beserta timnya dijual dengan harga $3.995 dengan berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Dengan seiring berjalannya waktu, telepon genggam banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimulai dari generasi pertama yang ditemukan oleh Martin Cooper yang memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. 1G ini masih bersifat analog sehingga sistem yang digunakan masih bersifat regional. Kekurangan dari generasi 1G adalah karena ukurannya yang terlalu berat untuk dipegang oleh tangan. Selanjutnya, generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi resiko efek dari radiasi yang membahayakan pengguna. Selanjutnya, generasi ketiga atau 3G merupakan jaringan yang dapat memberi jangkauan yang lebih luas untuk para penggunanya. Pada generasi ini, telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi atau yang biasa disebut smartphone, sehingga membuat fitur semakin lengkap bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Terakhir, ada generasi keempat atau 4G, merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada. Dalam 4G ini sudah memberikan sistem kecepatan yang tinggi, volume tinggi, kualitas baik, dan jangkauan global, serta fleksibel untuk para penggunanya untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda. Setiap terciptanya teknologi pasti memiliki kegunaan. Begitu juga dengan telepon genggam. Telepon genggam berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon. Telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau short message service atau biasa disebut SMS. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga dengan menambahkan jasa videografi sebagai alat pembayaran maupun untuk televisi daring di telepon genggam mereka. Di setiap teknologi pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif telepon genggam adalah yang pertama mempermudahkan komunikasi, yang kedua penolong saat keadaan darurat, ketiga sarana penghibur saat waktu senggang, yang keempat penyebar informasi.
Dampak negatif dari telepon genggam yaitu menyebarkan berita kebohongan atau hoaks, lupa waktu, adanya pengaruh negatif dari radiasi telepon genggam yang dapat memperburuk kesehatan. Yang keempat, gaya hidup konsumtif dan lain-lain. Selanjutnya yaitu radio. Apa sih radio itu? Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Mengapa? Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Saat ini, radio dapat didengarkan melalui smartphone. Berbeda halnya sebelum abad ke-20 ketika konsep nirkabel ini masih dianggap kisah fiksi semata oleh masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu pencipta radio. Radio diciptakan oleh insinyur listrik berkebangsaan Italia. Dia adalah Guglielmo Marconi. Beliau menerima hadiah Nobel setelah mengembangkan telegrafi tanpa kabel atau lebih dikenal dengan sebutan radio pada tahun 1896. Beliau lahir pada tanggal 25 April 1874 dan wafat pada tanggal 20 Juli 1937 yang diumur ke-63 tahun. Yang ketiga adalah sejarah radio. Pada tahun 1869, Marconi menemukan telegraf nirkabel yang dapat mengirimkan sinyal kurang dari 10 mil tahun 1879. Lalu dia kembali menemukan kabel pada jarak 12 mil di tahun 1899. Marconi melakukan komunikasi antara Prancis dan Inggris dengan Achille Protesbois pada tahun 1904. Selanjutnya, John Ambrose menemukan tabung A-audio yang digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel. Pada tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan tabung audio. Dan pada tahun 1912, Edwin Howard menemukan radio FM yang menguatkan gelombang radio. Di tahun 1933, Edwin menemukan sistem modulasi frekuensi FM tahun 1940 dan mendirikan stasiun radio FM. Akhirnya, pada tahun 1967, cipta Armstrong menjadi sistem yang diterima oleh masyarakat. Yang keempat adalah perkembangan radio dari masa ke masa. Yang pertama, tentu radio diciptakan oleh Marconi pada tahun 1895. Radio ini hanya bisa menangkap sinyal dalam radius 1,5 km saja. Yang kedua yaitu radio zaman Perang Dunia ke-1. Radio ini dipakai oleh pihak sekutu dan pihak sentral yang berlangsung selama 4 tahun. Yang ketiga itu radio zaman Perang Dunia ke-2. Radio ini dipakai selama 6 tahun oleh pihak sekutu dan pihak poros. Dan yang keempat adalah radio zaman sekarang. Radio ini dipakai sejak tren breakdance sampai digunakan sampai sekarang. Yang terakhir adalah dampak penggunaan radio terhadap kita. Dampak positif yaitu kita bisa mendengarkan informasi, memasang iklan audio, dan bisa lebih tahu tentang update musik yang disiarkan oleh penyiar radio. Dan inti dari dampak negatif radio adalah bisa mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh apabila didengarkan dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu dia materi saya yang saya rangkum dan saya paparkan untuk kalian. Terima kasih. Selanjutnya adalah penemuan media informasi audiovisual televisi. Pada 26 Januari 1926, John Lagerbieldt mendemonstrasikan dan menunjukkan kepada dunia untuk pertama kalinya televisi penemuannya. Nah, John Lagerbieldt itu adalah seorang pemuda dari Scotland yang menemukan televisi. Ia terinspirasi dari penemuan radio dan ia berpikir bahwa hal yang sama bisa dilakukan pada gambar. Jadi kita bisa juga menyalurkan gambar sama seperti kita menyalurkan radio ke semua orang untuk menyampaikan informasi. Lalu John Lagerbieldt ini seharusnya dia ada di zaman Perang Dunia I. Harusnya dia ikut berperang, tapi karena masalah kesehatannya ia tidak ikut berperang. Akhirnya ia menjadi seorang teknisi listrik, terus juga dia melanjutkan menjadi seorang yang fokus di bidang elektronik, sampai akhirnya ia mempelajari tentang bagaimana dia bisa membuat televisi. John Lagerbieldt adalah seorang yang sangat pantang menyerah, walaupun dengan kondisi kesehatannya yang tidak sebagus orang lain, ia juga bukan merupakan orang yang berkecukupan secara ekonomi. Terbukti dengan
mesin-mesinnya yang ia rakit sendiri, bahkan dengan kancing jasnya. Namun ia tetap tidak menyerah dan ia fokus terhadap tujuannya dalam membuat televisi. Orang-orang menganggap dia gila, tapi akhirnya dia berhasil. Nah, ia menggunakan Nipkow disk, ciptaan Paul Gottlieb Nipkow, untuk mentransmisikan gambar dari teropongnya sampai ke lensanya. Pertama kalinya ia menggunakan kepala boneka yang ada di situ. Nah, televisi sudah berevolusi dari 1926 hingga sekarang. Sangat berbeda sekali ya. Dulu itu sangat tebal dan juga layarnya kecil sekali. Lalu di rumah cuman kadang kalau kata nenek saya di satu desa cuman ada satu TV, sekarang satu rumah ada satu TV, itu juga dianggurin. Nah, televisi itu wujudnya ya tadi sudah saya jelaskan, dan kegunaannya tentu saja banyak sekali. Di sini ada kategori siaran televisi, ada banyak sekali, ada film-film petualangan, ada tips kecantikan, berbusana, terus juga acara makanan, terus juga olahraga, baik juga edukasi, ada di televisi. Semuanya ada di televisi. Tentunya sebuah penemuan pasti memiliki dampak yang buruk dan juga manfaat yang baik bagi masyarakat luas. Nah, saya mengambil dari Donald Trump nih. Satu hal tentang televisi itu membawa kepribadian. Orang bisa menonton aksi orang lain, mereka bisa mendengar suara saya, dan bisa melihat mata saya. Tidak ada sesuatu yang saya bisa sembunyikan. Ya, televisi memperlihatkan kekurangan, memperlihatkan kekuatan kita, dan kebenarannya. Tapi orang juga menilai kita dari televisi saja, sehingga gak bisa melihat kita secara menyeluruh. Lalu selanjutnya, televisi juga tidak memperlihatkan seberapa kompleksnya dunia. Itu cuma sesimpel melaporkan dengan ide yang simpel, dan itu saja. Dia melihatnya dari sisi buruknya. Tapi sebagai seorang pelajar, saya belajar sangat banyak dari televisi sebelum adanya gadget. Karena televisi pertama kali mengajarkan saya bahasa Inggris. Karena keluarga saya tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggris, saya belajar banyak dari acara-acara televisi yang tentu saja edukatif. Lalu juga televisi mungkin banyak menghabiskan waktu saya. Kalau misalnya saya lagi males, terus saya nonton TV, ya saya nggak bisa berhenti sampai acaranya belum selesai. Itu semua tergantung kita. Jangan sampai kita terbawa oleh teknologi. Kita harus bisa mengontrol teknologi dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Terima kasih. Jadi, untuk pengertian komputer sendiri, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan pada aritmatika. Menurut Bernhard Concise, Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjuk pada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Lanjut ke tahun pembuatan. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Charles Babbage merupakan ahli matematika dan merupakan seorang penemu komputer yang lahir di London pada 26 Desember 1792. Babbage sendiri pada saat itu merupakan murid terpintar di kelasnya dalam bidang matematika, bahkan ia lebih pintar daripada tutornya sendiri. Nah, Babbage sendirilah yang pertama kali mengemukakan gagasannya tentang komputer yang dapat diprogram. Lalu, pada tahun 1816, Babbage memenangkan anggota Royal Society, dan pada tahun 1820, ia tertarik pada mesin hitung.
Pada masa itu, perhitungan masih menggunakan tabel matematika yang sering mengalami kesalahan. Nah, dari situ Babbage terinspirasi untuk mengembangkan cara perhitungan yang lebih mekanis untuk membantu masyarakat agar tidak lagi mengalami kesalahan dalam menghitung. Babbage sendiri mendapatkan inspirasi ini dari mesin hitung yang dikembangkan oleh Wilhelm Sieghart, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal ini kemudian ia tuliskan dalam bentuk surat untuk masyarakat astronomi kerajaan pada waktu itu. Surat ini berjudul Note on the Application of Machinery to the Compilation of Astronomical and Mathematical Tables, atau dalam bahasa Indonesia berarti catatan mengenai pelaksanaan mesin untuk perhitungan tabel astronomis dan matematis. Nah, dia menulis surat ini pada 4 Juni 1822. Pada tahun 1937, tulisan Babbage ini mendapatkan perhatian dari seorang ilmuwan yang bernama Howard H. Aiken, yang merupakan sarjana Harvard. Ia juga pada saat itu sedang menyelesaikan rancangan mesin komputernya. Nah, Aiken bekerja sama dengan IBM untuk menyelesaikan Mark I yang merupakan komputer pertama untuk segala keperluan. Menurut sejarah perkembangannya, komputer itu dibagi menjadi beberapa generasi. Ada 5, mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan untuk akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Pada komputer generasi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Pada generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Nah, dari bahasa pemrograman pada generasi kedua ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan seperti pemrogram, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Nah, untuk generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Nah, uniknya pada generasi ketiga ini, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal. Nah, untuk generasi kelima ini agak sedikit rumit karena masih tergolong sangat muda. Banyak kemajuan di bidang mesin desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Nah, Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima ini. Namun, banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun, beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Nah, tentunya komputer ini memiliki banyak kegunaannya, seperti pada awal kemunculannya itu digunakan sebagai mesin hitung agar tidak salah pada saat menghitungkan. Nah, untuk sekarang tentu saja banyak manfaatnya juga, terutama untuk mempercepat pekerjaan kita. Dan sekarang juga kan lagi pandemi gini, jadi kita juga butuh komputer untuk melakukan work from home dan sekolah online. Jadi komputer ini merupakan penemuan yang sangat bermanfaat sampai sekarang dan bahkan kedepannya akan sangat bermanfaat lagi. Nah, tentu aja kalau misalnya kita ngomongin tentang penemuan, pasti tidak akan pernah lepas dari dampak positif dan dampak negatifnya. Begitu pula dengan komputer. Nah, untuk dampak positif sendiri,
komputer ini memiliki banyak sekali dampak positif dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk pendidikan, komputer itu mempermudah adanya pertukaran antar pelajar, dan untuk sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi yang jaraknya jauh. Terus untuk negara juga berguna untuk mempermudah mengatur perekonomian negara. Selain dampak positif, komputer juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, seseorang akan semakin menjadi individualisme, antisosial, munculnya budaya instan, budaya tolong-menolong akan menjadi hilang, terus kesenian tradisional akan semakin memudar, menurunnya moral, perubahan dalam komunikasi, penjajahan budaya, gaya pakaian yang berubah, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok teknologi informasi dan komunikasi. Apabila ada kesalahan dan materi kurang lengkap yang dibuat oleh anggota kami untuk menghibur kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. While I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot.